Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarinza Madika akan mempresentasikan makalah yang berisi tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah ini dan melakukan presentasi ini tepat pada waktunya. Pada saat itu, kaum Quraisy sangatlah kacau, entah dari segi manapun itu. Zaman ini biasanya disebut sebagai zaman jahiliyah. Segala bentuk kezaliman sehari-harinya selalu terjadi. Segala bentuk kezaliman dianggap hal biasa bagi kaum mereka. Ajaran kaum Quraisy sangat menyimpang dari ajaran Tauhid. 1. Masa kenabian. Menjelang usia 40 tahun, selama sebulan Rasulullah mengasingkan diri di Gua Hira untuk merenungi alam dan ciptaannya. Pada usia yang ke-40 tahun, tepatnya pada malam Senin 17 Ramadan, Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya langsung dari Malaikat Jibril di Gua Hira berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam penantian tersebut, datanglah wahyu kedua yang membawa perintah untuk Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujaza fahjur, wa la tamnun tastaksir, wa li rabbika fasbir. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangun dan berilah ingatan, hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah engkau memberi dengan bermaksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan perintah itu, Rasulullah mulai berdakwah. Yang pertama, dakwah secara siriyah atau sembunyi-sembunyi. Pertama-tama Rasulullah melakukannya secara rahasia pada istri dan kerabatnya. Orang yang pertama kali mengikuti seruan Rasulullah adalah istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib, lalu Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman. Dari kalangan budak pun ada seperti Bilal bin Rabah serta golongan orang tua atau tokoh masyarakat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu banyak yang masuk Islam sehingga Islam menyebar di Mekah dan banyak yang mulai membicarakannya walaupun pada saat itu dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dilakukan secara terbuka untuk menyerukan kepada masyarakat umum. Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan didasari oleh wahyu yang turun atas perintah Allah SWT yang bunyinya wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Selanjutnya turunlah ayat fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Setelah turunnya perintah tersebut, Rasulullah mulai menyebutkan kedudukan dan hakikat berhala yang tidak memiliki nilai sama sekali. Rasulullah menggambarkan ketidakberdayaan berhala-berhala yang mereka sembah dengan beberapa perumpamaan dan penjelasan bahwa siapapun yang menyembah berhala dan menjadikannya perantara antara dirinya dan Allah SWT, maka mereka berada pada kesesatan yang amat nyata. Yang ketiga, dakwah di luar Mekah. Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke tanah Habasyah. Hijrah pertama kali sebanyak 20 orang, 12 laki-laki dan 8 perempuan, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Setelah kaum Muhajirin tinggal beberapa waktu di Habasyah, mereka mendapat kabar bahwa di Mekah banyak kaum Quraisy yang masuk ke dalam Islam. Setelah hampir sampai ke Mekah, ternyata kabar tersebut hanya kebohongan saja. Karena tidak memungkinkan untuk kembali ke Habasyah, maka kaum Muhajirin kembali ke Mekah secara diam-diam. Hijrah kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan berjumlahkan 83 laki-laki dan 18 perempuan. Kaum Quraisy tidak tinggal diam saat tahu kaum muslimin hijrah. Kaum Quraisy mengutus 2 orang, yaitu Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, untuk menemui Raja Habasyah, yaitu Raja Najasyi. Mereka memberi kabar kepada Raja Najasyi bahwa ada kaum Muhajirin bodoh yang keluar dari agamanya. Raja Najasyi pun tidak langsung percaya. Ia mengumpulkan kaum Muhajirin dan menyuruh mereka untuk menceritakan segala sesuatu yang terjadi tersebut. Raja Najasyi sangat tersentuh dan membela kaum Muhajirin. Kemudian, kedua utusan Quraisy tersebut diperintahkan untuk pulang oleh Raja Najasyi. Beberapa hari setelahnya, kedua utusan Quraisy kembali lagi ke Habasyah untuk membahas perbedaan agama Islam dan Nasrani, khususnya yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tujuan mereka berdua agar Raja Najasyi terbujuk dan memihak kepadanya. Namun usaha mereka gagal. Raja Najasyi memutuskan masuk Islam setelah Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan tentang apa saja yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, hasil dakwah Rasulullah. 1. Di bidang akidah. Masyarakat jahiliyah yang awalnya meyakini ada banyak Tuhan, kemudian mereka mulai meyakini Allah SWT adalah Zat yang Maha Esa setelah mengikuti dakwah Rasulullah. Yang kedua, di bidang hukum. Masyarakat jahiliyah yang awalnya suka menindas dan bebas saat itu mulai mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Yang ketiga, di bidang akhlak atau moral.
Masyarakat jahiliyah yang awalnya tidak beradab dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan zalim dan munkar, saat itu mulai menjadi berakhlak. Yang ketiga, berbagai kendala Rasulullah saat berdakwah. Dalam berdakwah, mengajarkan ajaran yang lurus, tentu saja Nabi Muhammad SAW akan menghadapi banyak kendala, apalagi dari kaum jahiliyah. Beberapa kendala yang dialami Rasulullah yaitu ejekan dan olok-olokan. Beliau bahkan dianggap orang gila, kemudian penghinaan terhadap ajaran Rasulullah, sehingga memicu keraguan bagi pendengar dakwah beliau, dan melawan Al-Quran dengan dongeng terdahulu, dan membuat orang-orang lupa bahkan meninggalkan Al-Quran. Bahkan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam sering mendapatkan ancaman dan disiksa hingga ada yang meninggal. Namun apapun kendala yang beliau alami, beliau sangat yakin dan tegar dalam menjalankan dakwah. Kesimpulan dari makalah di atas, sebelum masa kenabian, Rasulullah selalu mengasingkan diri di Gua Hira hingga Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya di sana sebagai utusan Allah SWT. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.